Sungai Kuning mengering, dasar sungai terbuka. Simpan makanan sekarang, China Utara terbakar, Timur Laut membeku, Hunan terendam banjir. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, pada tanggal 22 Mei pukul 3 dini hari, badai petir dahsyat melanda Wuhan, Provinsi Hubei, mengubah langit menjadi ungu dan membangunkan warga dengan gemuruh petir yang memekakkan telinga. Jalan-jalan di Wuhan tergenang, menjadikan kota itu seperti lautan. Mobil dan rumah terendam banjir. Stasiun kereta Wuchang lumpuh, dan warga panik berlarian menyelamatkan diri. Warga setempat merekam jalanan yang tergenang dan mobil-mobil yang terseret arus. Universitas Wuhan di kawasan Gunung Luojia terkena dampak parah, sebuah taman kanak-kanak tergenang air hingga sepinggang. Satu orang tua bahkan menggunakan perahu karet untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak. Rekaman daring menunjukkan hujan deras di luar di kota Wuhan, sementara air merembes masuk ke rumah sakit rakyat Wuhan. Namun di tengah kekacauan, para kurir makanan tetap beroperasi, menantang badai demi mengantar pesanan. Setelah banjir, warga menyalahkan kualitas konstruksi yang buruk, menyebutnya sebagai proyek ampas tahu. Sebuah tembok yang rusak karena hujan runtuh pada malam hari dan menimpa beberapa mobil, membuat warga semakin marah. Sementara itu, Provinsi Hunan, Zhejiang, dan Fujian juga menghadapi banjir parah. Di Hunan, pelepasan air mendadak dari bendungan membanjiri seluruh kecamatan. Di Kecamatan Qijiaping, seorang warga bernama Tuan Wang menceritakan bagaimana air dari hulu dilepaskan melalui bendungan Zhangjiaji dan mengalir ke Changde, merendam rumah dan lahan pertanian. Tuan Heyunchan mengkritik pelepasan air tanpa pemberitahuan. Ini ulah manusia, dan pihak berwenang tidak pernah memberitahu kami. Seolah-olah nyawa rakyat tidak penting bagi mereka. Di Guizhou, hujan berhari-hari menyebabkan longsor dan banjir di berbagai tempat. Di kota Biji, Kabupaten Dafang, rumah-rumah tertimbun dan puluhan orang terjebak. Video lokal memperlihatkan warga desa menangis meminta pertolongan saat air dan lumpur menyapu permukiman mereka. Di kota Zunyi, hujan deras membanjiri jalan dan toko, membuat pemilik usaha kecil putus asa dan mobil-mobil terendam. Beberapa warga mengejek sistem drainase yang katanya sering diperbaiki, namun ternyata gagal saat dibutuhkan. Pada bulan Januari tahun 1935, Partai Komunis China mengadakan konferensi Zunyi di kota Zunyi, peristiwa yang dalam buku sejarah China disebut sebagai titik balik hidup atau mati bagi partai. Ironisnya, kini Zunyi dilanda banjir begitu parah, hingga kantor polisi setempat pun ikut terendam. Beberapa orang menganggap ini sebagai pertanda dari langit, bahwa akhir dari PKC mungkin sudah dekat. Di tempat lain, Guangxi mengalami badai petir hebat pada tanggal 20 Mei dengan 13.596 sambaran petir hanya dalam 8 jam. Video memperlihatkan pola-pola yang menakutkan di langit, dan beberapa orang menggambarkan suara guntur seperti raungan naga. Warga ketakutan, banyak yang merasa seperti sedang berada di medan perang. Di luar banjir dan badai, cuaca ekstrim melanda China. Saat hujan deras mengguyur provinsi-provinsi selatan, timur laut malah turun salju pada tanggal 20 Mei. Pada saat yang sama, gelombang panas ekstrim memukul China Utara, dengan suhu melonjak di atas 40 derajat Celcius di Henan, Shandong, dan Hebei. Di daerah Anji, Hebei, warga menunjukkan bagaimana tanaman mereka layu karena panas. Bukan karena kekurangan air, tapi suhu tinggi yang tiba-tiba membakar jagung, cabai, dan terong. Beberapa orang menyalahkan bendungan di hulu karena menahan air. Video viral menunjukkan dasar Sungai Kuning yang kering, memicu kekhawatiran akan gagal panen. Di Gansu, warga menghadapi kekeringan terburuk dalam 20 tahun, ditambah hujan es yang menghancurkan lahan pertanian. Seorang petani menggambarkan adanya peringatan kekeringan level oranye dan khawatir jika hujan tak kunjung turun, seluruh panen mereka akan hilang. Menambah rasa krisis, beberapa warga mengunggah video sedang memaku lembaran besi di rumah mereka, takut akan bencana yang lebih buruk. Antara banjir atau gempa, kata seorang netizen, mengingat bahwa langit terlihat sama menyeramkannya di pagi hari saat terjadi gempa Wenchuan pada tahun 2008. Bulan Mei, yang biasanya menjadi masa pertumbuhan, kini justru membawa hujan deras, banjir, kekeringan, dan salju. Banyak yang melihat kondisi ekstrim ini sebagai peringatan dari langit, pertanda bahwa kekuasaan brutal Partai Komunis China mungkin sudah mendekati akhir.